Tiba-tiba aja terdengar langkah kaki berjalan di sekitar tenda, dan seseorang mengucap permisi layaknya pendaki saling berpapasan. "Permisi mas, naik dulu." Ucapan itu terdengar di telinga kami. James langsung membuka tenda dan melihat keluar. Dia mengarahkan senternya ke arah jalan di atas maupun di bawah. "Loh, kok nggak ada ya, Di?" tanya James dengan wajah bingung. Hai, welcome back with me di Profesor Dumai. Kali ini gue bakal ngebawain tweet horor tentang para pendaki gunung yang mengalami kejadian menyeramkan saat sedang mendaki di Gunung Guntur. Dari tweetnya sih, cerita ini merupakan real story ya, Provers. Nah, cerita ini berjudul Aku di Mana? Malam Mencekam di Gunung Guntur. Dikarenakan story ini sedikit panjang, makanya bakalan gue upload menjadi 2 bagian ya, Provers. So, nggak perlu berlama-lama, let's the hunt begin. Tahu nggak, Pak? Tuh si Susan nangis teriak-teriak manggilin Jeffrey. Cerita Andi mengisahkan pengalaman horor mendaki gunung dengan ketinggian 2.249 mdpl di tahun 2007 silam. Guntur, begitulah nama yang diberikan masyarakat setempat untuk mendeskripsikan gemuruh dari gunung terkait yang sangat mirip dengan suara guntur di kala hujan. Belakangan ini, nama Guntur kembali hits, bukan sekedar karena keadaannya yang asri bagi para pemuja dunia pendakian, namun lebih dikarenakan maraknya pemberitaan tentang seorang remaja yang beberapa minggu lalu sempat hilang di sana. Namun jauh dari kisah horor itu membanjiri kanal-kanal situs berita, bahkan sosmed saat ini, 5 sekawan yakni Jeffrey, Andi, James, Susan, dan Putri sudah lebih dulu menjadi saksi hidup akan keangkeran gunung yang berada di Garut tersebut. Hujan yang sedari tadi pagi meraung membasahi daerah Jabodetabek sepertinya tidak akan reda dalam waktu singkat ini. Keadaan warung Pak Agung terisi oleh karyawan tempat diriku bekerja. Banyak rekan sejabat yang mampir ke sana guna menikmati secangkir kopi sembari menunggu tetesan air yang turun dengan derasnya di sore itu. Saat itu telingaku terfokus kepada apa yang Andi ceritakan kepada bosnya, yakni Pak Wiro. Kedua orang tersebut merupakan rekan sejawat, namun berada di divisi yang berbeda. Andi tampak khusyuk mengisahkan pengalaman horornya di tahun 2007, kala ia mencoba menaklukkan puncak Gunung Guntur bersama 4 orang lainnya, yang notabene juga teman-teman kerjaku di kantor. Jadi kisah ini real tadi sore, tanggal 28 Oktober 2021, saya dengarkan sendiri dari narasumber. Awalnya kisah yang diceritakan Andi agak membosankan. Tak ubahnya pengalaman horor tersesat yang sangat mainstream terjadi di dunia pendakian. Wajar aja saya sedikit berkata seperti itu, karena saya pribadi juga salah satu pecinta pendakian gunung. Hihihi. Namun, selang 10 menit dia bercerita, tatkala kisah itu mulai menonjolkan sisi lainnya yang jauh lebih kelam. Aku malah langsung memotong perkataannya. "Serius lo, Di?" Tanyaku keheranan, tatkala dia mengisahkan apa yang Andi dan teman-temannya alami di Gunung Guntur. "Demi Mas," ujarnya sembari mengangkat 2 jarinya, seolah jujur bersumpah. "Malam itu benar-benar malam mencekam bagi kami di Gunung Guntur." Jelasnya sembari mulai mengisahkan apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2007 itu. Jadi kisah ini diceritakan oleh Andi ya teman-teman. So, Januari 2007 sekitaran jam 11 malam, kami berlima yakni saya, Andi, James, Jeffrey, Susan, dan Putri tiba di kaki Gunung Guntur, tempat yang menjadi batas akhir antara pemukiman penduduk dengan wilayah konservasi kawasan gunung tersebut. Saat itu hari Minggu, keadaan cukup sepi, pos penjagaan terlihat kosong melompong bak bangunan angker yang ditinggal pemiliknya. Beberapa warung milik warga masih terlihat terjaga dengan pemilik yang hampir rata-rata tertidur pulas. Larut dalam gemericik hujan deras kala itu, sengaja kami memilih hari Senin subuh sebagai jadwal schedule penaklukan puncak Gunung Guntur. Biar private mountain, kataku.
Jadi dengan kata lain kami cuti 2 hari berbarengan guna memanjakan diri menyatu dengan alam saat itu. Sembari menunggu subuh kami bernaung di salah satu warung milik warga. Tak ada reservasi pilihan warung, hanya berlandaskan kepada penjaga yang tampak masih terjaga saat itu. Belum juga mendaki, baru menghisap sebatang rokok, seorang wanita tua datang menjumpai Jeffrey. Tidak ada basa-basi apalagi menanyakan nama. "Kalian pulang saja, nggak usah mendaki saat ini," ucapnya kepada Jeffrey yang membuat dirinya kaget bukan main. Sontak Jeffrey memandangi kami dengan tatapan heran. "Nenek-nenek itu kenapa ya?" tanya Jeffrey kepada kami berempat. Semua mata menatap Jeffrey heran. "Nenek-nenek? Nenek yang mana?" tanyaku dan teman lainnya heran dengan apa yang diucapkan Jeffrey saat itu. "Nenek ini loh." Kok hilang?" kata Jeffrey spontan. Sontak Jeffrey menyebut nama sang pencipta, memohon perlindungan akan kejadian horor seperti di film yang baru saja mengusik ketenangan dirinya. Riak wajah Jeffrey langsung pucat, jantungnya berdetak kencang. Mencoba menelaah siapa yang barusan berbicara dengannya. Dia tak lagi menghiraukan mie rebus yang ada di hadapannya. Seleranya hilang. Perutnya terasa kenyang dengan hidangan horor yang baru saja terjadi. "Ini nggak lagi bercanda kan? Masa kalian nggak ada yang lihat?" katanya berulang kali, mencoba mencari kebenaran akan apa yang matanya saksikan tadi. Walau hanya Jeffrey yang mengalami gangguan, namun cerita itu sudah membuat bulu kuduk yang lainnya bergidik. Malah kedua wanita yang ikut bersama kami sempat mengatakan, "Yakin kita jadi mendaki besok? Belum apa-apa aja udah horor," celoteh Susan yang didukung oleh Putri. "Ogut, packing dulu ya, biar besok subuh tinggal caw kita," ucap James mencoba mengalihkan pembicaraan itu. "Lo sama Putri selonjoran aja dulu, tidur-tidur ayam kek, treknya lumayan nanjak soalnya," sambungnya yang cukup berhasil meredam teror kecil tersebut. Sejenak kami semua melupakan apa yang dikatakan Jeffrey, terlepas dari hanya bercanda atau memang real terjadi apa yang dikatakannya. Sudahlah, anggap saja angin lalu. Selama memang maksud dan tujuannya baik, pasti akan dipermudahkan untuk pendakian besok. Begitulah hal yang coba ditanamkan Andi kepada semua rekannya. Namun, bahasa bersahaja dan penuh permaknian akan arti berserah sepenuhnya tidak serta-merta mampu menenangkan hati Jeffrey. Pasca peristiwa singkat yang terjadi, Jeffrey seolah bertingkah aneh, beda dari biasanya. Dia terlihat diam, seperti enggan untuk berkata. Belum lagi bila diajak berbincang. Dirinya tampak tidak fokus dan melamun. Iya, kenapa? Oh, apa tadi?" Jawabnya yang tidak pernah sesuai dengan arah pembicaraan. 2:30 subuh, suara James beradu kencang dengan riuh hujan yang belum mereda. Dia mencoba membangunkan kami satu persatu dari mimpi indah yang baru beberapa jam terjalani. Oi, bangun, bangun, ayo siap-siap," katanya saat itu. Mata masih terasa sepat menahan kepala yang masih belum sadar sepenuhnya. Belum lagi hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang, membuat kami hanya duduk dengan masih berselimut jaket menutupi bagian kaki. Kurang lebih memakan waktu sejam bagi kami untuk benar-benar tersadar dan siap melakukan pendakian. Sesekali suara James riuh berteriak, "Ah, lambre, pada lama banget sih semuanya," celotehnya yang sudah tampak bosan menunggu kita berempat. Singkat cerita, di jam 4 subuh kami akhirnya memulai pendakian itu. Jalur Cikahauripan menjadi pilihan kami saat itu. Kenapa? Entahlah, karena pada saat itu hanya James sajalah yang pernah mendaki Gunung Guntur. Dan dia pula yang mendaftarkan atau melaporkan maupun mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan pendakian. Jeffrey sekalipun sebagai orang yang paling sering melakukan pendakian di beberapa gunung di Jawa, belum pernah menyinggahi Gunung Guntur ini. Terus bagaimana yang lain? Hanya bermodalkan nekat dan tekad. Di awal pendakian kami melewati jalan setapak.
dengan pemandangan yang masih terlihat gelap. Mungkin bila perjalanan ini dilakukan saat matahari sudah mulai terbit, maka mata akan termanjakan oleh hamparan hijau dari ladang milik warga setempat. Saat itu hanya rombongan kami yang terlihat melakukan pendakian. Tak heran dan tak perlu mendramatisasi karena hari yang kami pilih bukanlah long weekend, apalagi tanggal merah. Plus ditambah itu adalah hari Senin. Ya, sudah pasti kami akan merasakan private mountain dalam benak pikiran. Kurang lebih sudah sejam kami intens berjalan tanpa jeda. Susan menjadi orang yang agak ribet kala itu. Wajar saja dengan jalur yang agak licin habis diguyur hujan semalam suntuk. Dan belum lagi sepatu yang digunakannya juga model sport, layaknya anak ABG mau nge-mall di zaman sekarang. Membuat dia beberapa kali tergelincir dan menjadi bahan candaan kami saat itu. Kami terus berjalan, menusuri setapak demi setapak. Langit juga sudah mulai sedikit menerang. Walau warnanya masih mendominasi abu kehitaman, karena memang keadaan cuaca pada saat itu sedang musim hujan. Jadi ada kemungkinan pendakian ini akan ditemani oleh tetesan air berkah. Suara kami riuh menghiasi heningnya Gunung Guntur. Jeffrey yang kemarin terlihat kusut, sudah kembali tertawa dan bercanda, sebagaimana sifat aslinya, yang memang tak ubahnya seperti seorang komedian. Sekitaran jam 6 kurang, setelah 2 jam kami berjalan, kami sempat menepi sejenak karena permintaan Putri dan Susan, yang mulai kecapean. Jangan minum banyak-banyak ya, saran Jeffrey kepada kami. Tak kurang 3 menit rasanya kami bersantai sejenak, meringankan betis. Seorang mbah wanita yang sangat tua tampak melewati kami dengan sedikit membungkukkan badan dan menjuntai tangannya. Ya ibaratkan kita mau permisi ke orang lain agar dikasih jalan gitu loh. Permisi Ju, katanya ramah, yang kami jawab serentak. Iya mbah, silahkan. Tidak ada yang aneh sebenarnya, mengingat itu sudah jam 6 pagi. Apalagi aktivitas masyarakat pedesaan memang terkenal rajin dan beraktivitas sedini mungkin. Tapi yang menjadi pertanyaan kami bukan bahasan dari mulut Putri yang mengatakan, hebat ya, sudah setua itu masih bisa nanjak. Tapi jam berapa dia naik ke atas sana ya? Ucap Jeffrey yang langsung kembali berjalan dan membuat kami saling menatap. Mencoba mencerna apa yang Jeffrey katakan barusan. Sebab secara logika kami berjalan di jam 4 subuh setelah gerimis mereda. Malah di jam 3 subuh tadi hujan masih sangat lebatnya. Yang pastinya tidak mungkin wanita setua itu dapat menerjang naik ke atas sana. Keadaan sempat hambar dan sangat membosankan. Semuanya coba menjaga tutur kata dan fokus untuk sampai ke puncak Guntur sesuai dengan rencana awal. Gambaran sedikit ya, jadi secara umum sebenarnya kurang lebih 6-7 jam seharusnya kami sudah sampai di puncak. Telah lama rasanya kami berjalan dan hanya sedikit waktu kami luangkan untuk beristirahat. Namun 5 jam berjalan, pos 1 pun tak kunjung tampak. Bila hitungan matematis seharusnya kami sedikit lagi sudah sampai pada pos 3. Yakni pos terakhir, atau minimal udah berada di pos 2 lah. Jam siang notabene sudah beberapa kali mengunjungi tempat itu, menjadi orang pertama yang frustasi. Teriaknya yang membuat semua keheranan. Sudah nggak beres ini udah nggak beres nih, katanya melanjutkan kepada kami semua. Belum sampai kali, ucap Jeffrey coba menenangkan James kala itu. Enggak Jeff, ini udah nggak beres. Pos 1 nggak mungkin sejauh ini. Apalagi kita minim istirahat loh, celetuk James. Hampir sejam kami berhenti, mencoba untuk menenangkan pikiran, serta mengkondisikan badan agar kuat untuk kembali beranjak. 15 menit lagi kita jalan ya, ucap Jeffrey mengambil alih komando pendakian. Kala itu jam 11 siang, tak ada seorang pun yang kami temui sepanjang 7 jam kami mendaki. Kami memulai perjalanan kembali dengan doa, seraya berharap apa yang dikatakan James hanya suatu keliruan saja. Setapak demi setapak langkah kami beriringan, membentuk formasi berjejer dengan Jeffrey yang ada di depan kami.
dan James memantau di posisi belakang. Beberapa menit berlalu, hujan gerimis turun menambah sengit pendakian. Wajah Putri dan Susan kian lesuh, sudah tak mampu berkata lagi. Nampak nafas mereka terengah-engah, mulai habis termakan lelah. Belum lagi medan kali itu berupa tanjakan panjang yang membuat tenaga semakin terkuras habis. James, tahan dulu. Kasihan yang lain, teriak James, mencoba memberikan aba-aba. Fret not, ucap Jeffrey sembari mengacuhkan permohonan James. Dia terus berjalan, bahkan Susan sampai menangis, kala teriakannya juga diacuhkan oleh Jeffrey. Jeb, please berhenti dulu lah, semua capek, istirahat dulu kali, kata Susan. Singkat cerita kami berempat terpisah dengan Jeffrey. Dia terus melaju meninggalkan rombongan. Sementara kami masih tertahan, beristirahat karena keadaan yang sudah mulai hujan dan kondisi Putri dan Susan yang sudah menyerah, seolah enggan untuk melanjutkan kembali pendakian yang sudah kami rencanakan tersebut. Tenda yang ada di tas Gunung James digelar. Di sana kami berempat berteduh sembari memikirkan apa yang harus dilakukan saat ini. James, kamu kan sudah beberapa kali ke sini. Memangnya seharusnya jalannya seperti apa sih? Ntar kamu memang lupa kali, tanyaku. Enggak, aku nggak mungkin salah. Kita semua harusnya sudah melewati 3 pos. Jaraknya kurang lebih 1-2 jam perjalanan jalan santai. Ini boro-boro kita nyampe di salah satu pos. Seingatku, sebelum pos 1 ada sumber mata air. Nggak jauh dari base camp awal tadi. Ini udah sampai 7 jam lebih, nggak ada tanda-tanda, katanya dengan raut wajah serius. Kami terdiam, bingung dengan apa yang dikatakan James. Ku bicara pahit aja nih ya, kita entah nyasar, entah... sudahlah, ujar James sedikit emosi. Susan masih terisak, sedikit menangis. Terus, kita harus gimana sekarang? Tanyanya sayu. Belum lagi Jeffrey juga nggak tahu di mana saat ini. Katanya melanjutkan pembicaraan. Bodoh amat sama si Jeffrey. Cukup tahulah. Lagian nggak usah dipikirin. Kan dia bilang jangan khawatir tadi waktu kamu teriak. Cetus James mengingatkan akan kejadian beberapa jam lalu. Menjelang senja mulai menyapa, aku dan ketiga rekan lainnya masih bertahan. Berteduh di dalam tenda. Belum ada tanda-tanda kami berniat untuk beranjak hari itu. Belum lagi dari tadi kabut turun dari gunung yang membuat jarak pandang menjadi terbatas. Kita sudahi aja pendakian ini. Besok coba kita balik arah turun ke bawah, ucap James sore itu. Tidak ada yang mau berdebat atau menjawab pernyataan James itu. Terlebih aku, Susan maupun Putri sangat minim pengalaman mengenai pendakian. Perihal Jeffrey juga seakan terlupakan dan enggan untuk diperbincangkan. Malam pun tiba, udara semakin dingin. Hujan kembali turun dengan hebatnya. Berempat kami hanya berdiam diri di dalam tenda yang seharusnya digunakan maksimal 2 orang. Tenda itu sejatinya memang dipersiapkan untuk Susan dan Putri. Sementara tenda yang dipersiapkan untuk kaum lelaki ada di dalam tas yang dibawa oleh Jeffrey. Begitu juga dengan konsumsi, di mana sebagiannya berada di tas Jeffrey, dan hal terparahnya ialah kompor guna membuat minuman hanya ada 1. Dan kembali, benda penting itu berada di dalam tas yang dibawa oleh Jeffrey. Alhasil, kami hanya mengisi perut dengan camilan dan roti-rotian. Sesekali mie instan terpaksa kami remes dan dimakan seadanya malam itu. Sementara untuk air minum, hanya mengandalkan air mineral yang turut dingin mengikuti cuaca saat itu. Di tengah malam yang kian larut, suara-suara hewan malam sesekali mulai terdengar. Hujan sedikit mereda. Aku, James, dan Susan duduk di dalam tenda saling berhimpitan. Sementara Putri kami berikan porsi lebih untuk dia, membalingkan badannya yang menggigil dan terasa hangat seperti demam. Jam saat itu mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 malam lah. Tiba-tiba aja terdengar langkah kaki berjalan di sekitar tenda. Dan seseorang mengucap permisi layaknya pendaki saling berpapasan.
"Permisi mas, naik dulu." Ucapan itu terdengar di telinga kami. James langsung membuka tenda dan melihat keluar. Dia mengarahkan senternya ke arah jalan di atas maupun di bawah. Aku dan Susan pun ikut turut serta keluar pada malam itu. "Loh, kok nggak ada ya, Di?" tanya James dengan wajah bingung. "Tadi kalian dengar kan?" ucapnya kembali. Saat itu Susan seketika memegang erat tanganku. "Kita masuk aja yuk," ucapnya gelagapan, memaksaku untuk masuk. "James, buruan masuk," ucapnya kembali dari dalam tenda, seolah memberikan tanda, dan kabut kembali turun dari atas gunung. Sepintas menghilangkan James dari pandangan kami. Susan semakin kencang menggenggam erat tanganku. "Suruh James masuk, suruh masuk cepet," pintanya. "Kamu kenapa sih, San?" tanyaku keheranan sembari melangkah keluar tenda. Dan benar saja, apa yang menjadi ketakutan Susan seakan terjadi. Tidak kutemui James saat itu. Beberapa kali aku coba menyenter dan nihil. James lenyap dari pandangan kami.